Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian kita lanjutkan. Fa tauhidur rububiyyati ma'nahu. Tauhid rububiyah maknanya tauhidullahi bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikahu. Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan Allah dengan semua perbuatan-perbuatan Allah. Ya, mentauhidkan Allah dengan semua perbuatan Allah. Artinya kita meyakini perbuatan-perbuatan ini hanya Allah yang bisa melakukan. Yaitu al-khalqi, penciptaan, wal rizqi, pemberian rizki, wal ihya'i, menghidupkan, wal imatati, mematikan. Dan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta, Rabb segala sesuatu, dan penguasa segala sesuatu. Yang kalau kita ringkas, tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah penguasaan alam semesta, dan dalam pengelolaan alam semesta. Wa tauhidul uluhiyyati ma'nahu, yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya ifraduhu bi af'alil ibadi. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi. Yang mereka melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana mimma syara'ahu Allah, perbuatan tersebut menjadi ibadah kalau memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaddu'ai, seperti contohnya doa. Wal khaufi, khauf. Ya, khauf itu rasa takut. Wal raja'i, raja, rasa harap. Wal mahabbah, rasa cinta. Wal dzabhi, menyembelih. Wal nadhari, bernadar. Wal isti'anati, minta tolong. Wal isti'adati, minta perlindungan. Wal istighatsati, minta pertolongan dikala genting, dikala darurat. Wassalati, salat. Wassawmi, puasa. Wal haji, berhaji. Wal infaqi fi sabilillahi, berinfak di jalan Allah. Wa kulli ma syara'ahu Allahu wa amara bihi, dan semua ibadah yang Allah syariatkan dan Allah perintahkan. La yusyrikuna ma'allahi ghairahu fihi, tidak boleh seseorang berbuat syirik dengan mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut yang disebutkan barusan, ghairahu, kepada selain Allah, ma'allahi, walaupun mereka juga menyembah Allah. Maka syirik itu tidak mesti harus menyembah selain Allah secara total. Ya, namun kalau seseorang misalnya sholat kepada Allah, namun di sisi lain dia menyembelih kepada selain Allah, ini juga syirik. La malakan, wala nabiyan, wala waliyan, wala ghairahum. Ya, ibadah-ibadah yang barusan disebutkan tidak boleh dipersembahkan kepada malaikat, ataupun kepada nabi, ataupun kepada wali, ataupun para makhluk selain mereka. Wa tauhidul asma'i was sifati ma'nahu, dan yang ketiga tauhid asma' was sifat. Maknanya itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Au atsbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifati, atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzihullahi amma nazzaha anhu nafsahu, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Au nazzahahu anhu rasuluhu minal uyubi wan naqaisi, dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang disucikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupa aib dan juga kekurangan-kekurangan. Ya, maksudnya menafikan, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya aib dan punya kekurangan. Min ghairi tamtsilin wala tashbihin, tanpa melakukan tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala tashbihin, atau menyerupakan, ya, kalau tamtsil menyamakan Allah dengan makhluknya, tashbih menyerupakan, ya, memiripkan Allah dengan makhluknya. Min ghairi tahrifin, dan juga tanpa melakukan tahrif. Tahrif artinya mengubah lafaz yang membahas tentang nama atau sifat Allah. Wala ta'tilin, dan tanpa melakukan ta'til. Ta'til artinya menolak ayat atau hadis yang membahas nama atau sifat Allah. Wala ta'wilin, dan tanpa melakukan ta'wil.
Takwil artinya menyampingkan makna, ya, membelokkan makna dari ayat atau hadis yang membahas nama atau sifat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, namun Allah itu As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, lagi Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan keserupaan dirinya terhadap makhluk. Namun di sisi lain Allah juga menetapkan bahwasanya Allah punya nama As-Sami dan Al-Basir. Dan juga Allah punya sifat, karena setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling bagus, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah punya nama-nama dan juga Allah punya sifat. Ya, karena nama-nama Allah mengandung sifat.